Kita semua punya nih rekening bank, semua gaji di bank, kemudian punya tabungan. Yang masih kontroversi di tengah-tengah masyarakat adalah beda pendapat para ulama bunga bank. Tolong pada kesempatan hari ini hukumnya apa sih bunga bank itu, karena masih beda pendapat. Ini perlu sesi tersendiri. Panjang ini. Panjang. Tapi begini, saya ingin berkata begini. Ulama beda pendapat menyangkut bunga bank. Ada yang sangat berhati-hati sehingga mereka mendefinisikan riba itu sebagai penambahan atas hutang, atas piutang yang diberikan. Setiap penambahan dianggap haram. Mereka berkata uang tidak menciptakan uang. Ini yang ketat. Ada lagi yang berkata bahwa bank itu bermacam-macam, sanksi yang ditetapkannya juga bermacam-macam. Nah, bank, kalau bank pemerintah, keuntungannya kembali kepada masyarakat, sehingga mereka berkata boleh. Nah, ada yang berpendapat demikian. Bank swasta tidak boleh, itu yang berkata demikian. Nah, ada lagi yang melihat perkembangan bunga itu, kata mereka, bukan ditentukan oleh bank, tapi ditentukan oleh pasar, sehingga di sini tidak ada kerugian. Nah, jadi bermacam-macam pendapat tentang riba dan bunga bank. Nah, namun kalau mau aman, bank syariah itu aman. Tidak ada yang berkata itu haram, iya kan? Tetapi bahwa ada yang berpendapat bahwa bunga bank itu boleh dengan syarat-syarat tertentu, itu ada. Ada yang berpendapat bahwa suatu bank yang mempunyai aneka kegiatan, sebagian halal dan sebagian haram, maka orang boleh saja bekerja di bank itu. Itu fatwa mufti Mesir. Jadi bermacam-macam. Kalau Anda tanya saya, amannya di bank syariah. Tentang dosa riba, karena sebagai direktur di bank konvensional merasa takut kerja di bank itu riba, bahkan sampai jadi satpamnya aja katanya haram. Tapi orang pakai jasa ATM biasa-biasa aja. Lisannya mengharamkan bank, tapi ATM dipakai gitu. Bank itu adanya sekitar 200 tahun yang lalu. Berarti itu tempat ijtihad, harus diijtihadi oleh para ulama. Bukan ulama salaf atau mutakodimin atau mutaakhirin, tapi diijtihadi, dibahas oleh ulama muasirah, ulama kontemporer. Kemudian terbagi dua. Ada yang mengharamkan bahwa bunga bank itu identik dengan riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kelompok berikutnya yang kedua, bunga bank itu tidak identik, tidak sama dengan bunga bank yang diharamkan dalam agama, menghalalkan bunga bank. Nah, sekarang Bapak ingin menyampaikan ulama-ulama yang menghalalkan bunga bank, bukan menghalalkan riba, menghalalkan bunga bank. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Syekh Mahmud Shaltut. Beliau adalah mantan rektor Al-Azhar. Syekh Muhammad Shaltut ini adalah tokoh ulama Mesir yang reformis dan modernis. Ingin Islam ini modern, maju ke depan, gitu. Reformis dari kungkungan kebodohan dan kemiskinan. Maka beliau mengevaluasi, membahas, mengijtihadi. Ternyata kesimpulannya bunga bank itu tidak identik dengan riba yang diharamkan dalam Quran, maka menghalalkan bunga bank. Dua, Syekh Ali Jum'ah, sekarang masih hidup. Beliau adalah mufti agung atau grand mufti dari negara Mesir, ya, masih ada sekarang Syekh Ali Jum'ah. Ulama-ulama zahir yang menghalalkan bunga bank. Yang ketiga, Syekh Muhammad Said Tontowi, sama mantan rektor Al-Azhar. Beliau pun sama menghalalkan bunga bank, bukan menghalalkan riba. Lalu yang berikutnya adalah Syekh Muhammad Abduh. Ini adalah tokoh ulama Mesir yang menggagas reformasi dan modernisme dalam Islam. Termasuk pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu banyak terpengaruh pemikirannya oleh Syekh Muhammad Abduh. Islam itu modern, Islam itu harus maju, Islam itu harus ke depan. Maka alhamdulillah Muhammadiyah menjadi organisasi terbesar dan terkaya. Ada siapa lagi? Ulama yang menghalalkan bunga bank. Syekh Ahmad Thayyib
Beliau sampai sekarang masih rektor Al-Azhar University. Kemudian siapa lagi? Ulama Zohir yang menghalalkan bunga bank. Syekh Abdul Wahab Khalaf. Beliau adalah pakar ilmu usuluddin, pakar ilmu fikih, pakar ilmu hadis. Salah satu kitabnya yang terkenal, ilmu usul fiqh, dipelajari oleh para ulama. Beliau pun melihat, mengevaluasi, mengijtihadi bunga bank tidak identik dengan riba yang diharamkan dalam Al-Quran. Kesimpulannya menghalalkan bunga bank. Jadi ulama-ulama zohir kelas taraf internasional, kelas dunia, dengan pikirannya yang jernih, yang cermat, memperhatikan kemaslahatan umat. Dan ekonomi ini adalah jantung dari kehidupan. Dari ekonomi, faktor yang utama adalah finansial, maka bank punya peran penting dalam perekonomian umat. Begitu idenya, hasil ijtihadnya cemerlang. Masalah bunga bank ini mahalul khilaf, tempatnya perbedaan pendapat para ulama. Harus menghormati, menghargai. Jangan menuding orang yang menghalalkan bunga bank dituding menghalalkan riba. Na'udzubillahi min dzalik. Emangnya masyarakat biasa ulama itu fatwanya hasil ijtihad panjang. Nah, kita ini coba sekarang, kita dalam kehidupan sekarang tidak bisa lepas dari bank dan produk beserta turunannya, betul tidak? Mau transfer, dulu mah ngirim uang dihitung dulu, ya, dari bawah bantal, ya, ngitung 100 juta 1 jam ngitungnya, dikirim manual begitu. Sekarang mah pijit, pegang handphone, banking, pijit uang, nggak ngitung dulu kita. Itu semua fasilitas dari bank. Nah, di sini karena ini mahalul khilaf, tempatnya perselisihan, kita ambil mau yang mana yang bermanfaat bagi kita. Jangan usaha gagal minjem dari bank, nyalahin bank. Minjem dari bank buat usaha, usahanya ceroboh, konsumtif, modal dimakan, gagal, anggunannya pada ujungnya harus dijual, nyalahin bank. Padahal yang salah siapa? Dirinya sendiri. Bank udah menggelontorkan dana, yang menerima dana ceroboh usahanya. Jangan nyalahin bank. Bener bank itu riba, saya rugi. Ya mah rugi dirinya sendiri. Tuh yang sukses banyak. Nah, jadi ini menjadi pilihan, opsi bagi umat. Silahkan ulama-ulama besar kita, ulama kontemporer yang kelasnya dunia, ulama zohir, menghalalkan bunga bank setelah diijtihadi. Jadi kita harus berpikir maju, berpikir ke depan. Ya, umat ini harus maju. Maka adanya pilihan dari para ulama terbaik kita yang mengharamkannya, silahkan dengan argumentasinya. Mau ikut kepada yang mengharamkan, mau ikut kepada yang menghalalkan, pilihan silahkan. Itulah buah ijtihadnya para ulama kita. Tahun lalu saya bangun rumah, sebelumnya saya taruh di deposit. Waktu itu belum tahu hukum riba. Bunga dari bank tersebut 42 juta. Ada sebagian sudah saya berikan kepada orang yang perlu. Pertanyaan saya, sisanya selain untuk kepentingan umum, jembatan, maksudnya mungkin bunga bank kali ya? Iya. Apakah boleh saya berikan kepada orang yang terlilit utang, orang sakit mau operasi, non-muslim yang sedang kesusahan? Jadi lebih bunga bank itu difatwakan oleh para ulama dibolehkan, bank konvensional ya, dibolehkan untuk dikeluarkan untuk kegiatan sosial, perbaikan jalan, kemudian sumur, paving block, got, selokan, jembatan, itu semua fatwa ulama dibolehkan. Karena dikhawatirkan, ini sebab pertanyaannya muncul, karena banyaknya pengusaha-pengusaha muslim dari Timur Tengah yang punya rekening di bank-bank konvensional di Amerika dan bunganya sangat besar, mereka tidak pernah sentuh. Akhirnya diambil oleh orang Yahudi, orang-orang Nasrani, lalu mereka lakukan untuk kegiatan agama mereka. Yang Yahudi pakai untuk beli senjata bunuh orang-orang muslim di Palestina, yang Nasrani buat bangun gereja. Akhirnya ditanya, bagaimana hukumnya nih? Akhirnya keluarlah fatwa ulama, jumhur ulama mengatakan boleh ditarik, tapi itu menjadi hukum uang, ya, tidak ada pemiliknya. Dianggap sudah tidak ada lagi pemiliknya, diambil, dikeluarkan, haknya Allah. Dan itu karena dasarnya dari hal yang haram, maka harus dilarikan kepada hal-hal yang sosial saja. Kalau tadi ditanyakan, bolehkah saya kasih orang terlilit utang? Ini ada sedikit dari pendapat ulama, tapi yang lebih kuat, lebih baik kepada kegiatan sosial. Non-muslim pun yang dalam perusahaan ini lebih baik, tidak usah dikasih dari situ, itu dikasihkan kegiatan sosial aja. Ya, kegiatan sosial. Buat WC umum, jembatan, ya, perairan, dan seterusnya. Pertama, apakah bunga bank itu termasuk riba ataukah tidak?
Saya mungkin tidak akan memberikan penjelasan dengan menggunakan kaidah yang kami punya, tapi saya mengambil penjelasan orang lain ya. Yang pertama adalah buku yang ditulis oleh Yusuf Qaradawi, Dr. Yusuf Qaradawi. Beliau rahimahullah memiliki sebuah buku dengan judul Al-Fawaid. Nah, Fawaidul Bunuk hiya riba al-haram. Fawaidul Bunuk hiya riba al-haram. Dirasah fiqhiyah fi daw'il Qur'an wa sunnah wal waqi' ma'al munaqashati mufassalah li fatawa fadilatil mufti an syahadatil istismar. Qaradawi rahimahullah. Buku ini salah satu di antara referensi yang kami gunakan untuk menulis buku Ada Apa Dengan Riba dalam membahas kasus yang sifat temporer. Adalah Fawaidul Bunuk, bunga bank, hiya ribal haram, itulah riba yang haram. Kajian fikih berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta realita. Kemudian beliau menyebutkan ada banyak sekali qararat, keputusan-keputusan fatwa yang disebutkan oleh para ulama. Di antara yang beliau kutipkan di sini adalah keputusan yang diterbitkan oleh Muktamar kedua. Yang ini terdiri dari anggotanya yang hadir pada waktu Muktamar itu berasal dari 30 negara, 35 negara Islam. Lalu kata Yusuf Qaradawi, "Fakana ijtima'uhu nihayatan li marhalatin tammat wa bidayatan li marhalatin jadidah." Sehingga kumpulan para ulama ini merupakan akhir dari perdebatan sebelumnya berkaitan dengan status bunga bank dan lahirnya marhalah baru, lahirnya generasi yang baru berkaitan dengan bagaimana cara memandang bunga bank. Dan itu terjadi di tahun 65. Lalu di sini disebutkan beberapa poin tentang status bunga bank itu adalah riba. Ma qarrarahul mu'tamar bil ijma'. Anggota muktamar dengan ijma' memutuskan bisya'nil mu'amalatil masrifiyah berkaitan dengan transaksi perbankan. Nomor 1. Al-fa'idatu ala anwa'il qurud kulluha riban muharram. Semua bunga dengan aneka macam anwa'ul qurud, produk utang yang diberikan oleh bank, semuanya adalah riba yang haram. La farqa fi dzalika, tidak ada perbedaan baina ma yusamma bil qardil istihlaki, tidak ada perbedaan antara utang konsumtif wa ma yusamma bil qardil intaji, atau utang produktif. Selagi akadnya adalah akad utang, maka hukumnya haram. Maka bunga dari akad ini adalah hukumnya haram. Lianna nusus al-kitab wa sunnah fi majmu'iha qati'atun fi tahrimin naw'ain. Karena teks dari Al-Quran dan Sunnah dengan semua yang ada berkaitan dengan masalah riba menegaskan haramnya dua jenis utang itu ketika menghasilkan bunga, baik utang produktif maupun utang konsumtif. Sehingga para ulama pun tidak membedakan antara utang bank yang sifatnya konsumtif maupun utang yang sifatnya produktif. Lalu poin yang kedua, katsirur riba wa qaliluhu haram. Riba banyak maupun sedikit hukumnya haram. Kama yushiru ila dzalikal fahmis sahih, sebagaimana itu yang diisyaratkan menurut pemahaman yang sahih terhadap firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Wahai orang yang beriman, janganlah makan riba secara berlipat. Alasan kemudian poin yang ketiga, al-iqradu bir riba muharramun. Utang ribawi hukumnya haram. La tubihuhu hajatun wala darurah. Tidak bisa dinilai boleh karena alasan kebutuhan maupun karena alasan darurat.
Wal iqtiradu bil riba muharramun kadzalik. Memberi utang riba juga haram. La yartafi'u ismuhu illa idza da'at ilaihi ad-darurah, dan dosanya tidak bisa hilang kecuali jika kondisi terjebak, kondisi darurat. Memberi utang riba hukumnya haram, baik butuh maupun darurat. Menerima utang riba hukumnya tetap haram, tapi orang yang tidak berdosa jika dia darurat. Jadi yang pertama, seorang itu perlu mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yaitu dengan membesarkan, menghormati perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan riba itu adalah salah satu dari dosa besar dari hal yang diharamkan, dan secara global tidak ada silang pendapat di tengah para ulama di dalam pengharaman riba. Ketika kita dengar misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba kalau memang kalian itu orang-orang yang beriman. Kalau kalian tidak melakukannya, maka umumkanlah peperangan yang akan datang dari Allah dan Rasulnya. Jadi ini bukan masalah kecil ya di pembahasan riba itu. Kemudian yang kedua, riba itu adalah hakikat syar'i. Ada definisinya, ada ketentuannya, ada hakikatnya. Nama itu tidak terlalu penting. Mau dinamakan bunga, mau dinamakan manfaat, ataupun misalnya mau dinamakan, sebagian orang berbuat riba dia namakan bagi hasil. Ya, apapun namanya, sepanjang dia masuk di dalam definisi riba dan disebutkan oleh para ulama, maka dia hukumnya adalah haram. Kemudian yang ketiga, riba itu tidak ada keterkaitan khusus dengan masalah dia berasal dari uang. Dan dipakai di masa dahulu itu mata uang emas, mata uang perak, dipakai bertransaksi, bahkan barter barang, korma dengan korma, yaitu dimasuki padanya hukum-hukum riba. Hukum-hukum riba. Jadi tidak boleh dikatakan bahwa riba adalah halal atau bunga bank adalah halal, misalnya karena dasarnya semua uang itu berasal dari bank. Ya, dari dahulu juga mata uang itu ada, semuanya berasal dari situ transaksi, tapi bersama dengan itu hukum riba berjalan di dalam hal tersebut. Karena itu kata bunga bank itu sebuah istilah ya, walaupun banyak didominasi di bank-bank konvensional ya, bunga bank itu istilah itu, dan memang keharaman di masa sekarang dibahas tentang haramnya dari transaksi riba dengan nama bunga bank itu dimaklumi di masa sekarang. Bagaimana hukumnya nabung bunganya untuk biaya hidup sehari-hari? Nabung ya, hukum nabung di bank terus ngambil bunganya untuk kehidupan sehari-hari gimana? Sudah pernah saya terangkan, tapi oke lah, karena ditanyakan saya terangkan lagi. Apalagi nabung ya, bisa bernilai riba itu kalau akadnya utang. Nek akadnya bukan hutang, bukan riba. Nek akadnya jual beli namanya laba. Nek nabung ini namanya bunga. Nah, bunga apa sama dengan riba? Tidak. Kata siapa? Majma'ul Buhuth al-Islamiyah lil Azhar Syarif. Lembaga penelitian Islam milik Al-Azhar Mesir, bukan Al-Azhar Jakarta atau Al-Azhar Surabaya ya, Al-Azhar Mesir, yang sangat kredibel itu. Dan saya alhamdulillah pernah menuntut ilmu di situ selama 1 tahun, latihan penelitian, latihan debat, latihan diskusi. Itu tidak sama dengan riba. Bunga ya bunga, bahkan bank yang berbunga itu lebih adil daripada yang tidak berbunga. Yang tidak berbunga itu dalam tanda kutip zalim kepada yang punya uang. Padahal Islam itu esensi ajarannya adalah adil. Dalam masalah muamalah adil. Inti ajaran Islam itu kalau menyangkut pergaulan itu keadilan itu intinya. Zakat itu intinya juga keadilan. Nah, coba penjenengan bayangkan kalau orang punya uang ditaruh di bank, yang punya uang itu tidak dapat apa-apa, tidak bunganya.
Kemudian yang pinjam, yang memakai uang itu digunakan usaha dapat laba banyak. Adil pun tidak. Inilah yang dipertimbangkan oleh Al-Azhar Syarif, bahwa bunga bukan riba. Bunga ya bunga, riba ya riba. Apalagi jika akadnya penjenengan itu nyimpan, nabung itu nggak ada efek riba. Yang ada efek riba itu pinjam atau meminjami. Kalau ada tambahan itu riba, itu pun tidak selalu ya. Yang mereka gunakan itu kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Itu hadis dhaif, hadis lemah. Semua pinjaman yang menimbulkan tambahan itu riba, itu hadis dhaif, lemah. Tidak apa-apa digunakan pertimbangan untuk, tapi bukan untuk menetapkan hukum, pertimbangan moral. Wes aku ben anteng, ben gak usah. Nanti ada juga, saya dulu pakai bunga, pakai bank, usaha saya kacau balau, amburadul, tapi setelah tidak pakai bunga tertib, bagus. Oh bagus kalau gitu, bagus. Ya minimal begini, nek gak pakai bunga, pakai uang bank kok gak pakai bunga, ya mesti ya mungkin ini gak ngekek ya apa-apa kan, mesti lebih labanya lebih besar. Tapi sesungguhnya beginilah, di bank syariah itu akadnya bagi hasil. Bagi hasil itu di bank konvensional namanya bunga. Wis ngono ya. Nek percaya gak percaya ya apa-apa sih. Jadi saya tidak membela bank konvensional, enggak. Saya ingin kita ini hidup fair, hidup jujur, hidup nyaman, hidup rukun. Yang mengharamkan bunga bank, yang menganggap sebagai riba, monggo. Tapi kita tahu bahwa 97% rakyat Indonesia 220 juta ini masih bertransaksi dengan bank konvensional. Yaitu berulang kali saya sampaikan, mau umroh, mau haji, mau beli rumah, beli mobil, beli motor lewat bank yang berbunga dan bunga. Ini kalau di bank syariah namanya bagi hasil. Jadi beda akad, memang beda hukum. Kalau memang namanya beda nama ya beda hukum, tapi ini kebetulan namanya beda tapi hukumnya sama. Bagi hasil dengan bunga itu hukumnya sama. Menurut siapa? Terakhir menurut Al-Azhar. Sebelum itu saya tahun 2001 saya sudah sampaikan itu, dan banyak para ulama. Memang ini diperselisihkan ya, sama dengan ini loh. Kunut salat subuh, kunut atau enggak kunut? Kunut benar atau enggak? Salat subuh pakai kunut itu benar atau mboten? Bener. Mboten kunut bener atau mboten? Sing gak pakai sing piye? Sing gak salat subuh. Lah riba itu jelas haram. Bunga diperselisihkan, ada yang iya dan tidak. Kalau mau pakai, kalau tidak mau tidak pakai, kita jadi tidak usah dibikin susah. Sing gak bener itu nyolong, nah itu nggak bener. Atau riba jelas, kalau riba itu jelas mencekik, menghilangkan tahun, tolong menolong, bersifat personal, itu riba. Oke, jadi nabung untuk bunganya untuk biaya hidup boleh. Lah wong pegawai pensiunan, pegawai bank itu loh, hidupnya juga dari gaji kerja di bank. Artinya nanti wong pensiunan